Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di matematika peminatan kelas 10. Kemarin kita sudah sampai mempelajari tentang sifat-sifat dari logaritma. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan sifat-sifatnya itu untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Oke, langsung saja. Kita ada beberapa contoh soal penggunaan sifat-sifat logaritma yang kemarin kita sudah pelajari. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Nomor 1 yaitu log 5 ditambah log 2 itu hasilnya berapa? Nah, ketika kalian menemukan soal yang seperti ini, basisnya atau bilangan pokoknya tidak dituliskan, artinya di sini adalah basisnya adalah 10. Maka kalau kita tuliskan lengkap seperti ini. 10 log 5 ditambah 10 log 2. Jadi basis 10 ini kalau di logaritma itu tidak dituliskan. Maka penyelesaiannya seperti apa? Ya kita gunakan sifat yang kemarin. Kalau penjumlahan berarti bisa kita tuliskan menjadi bentuk perkalian. 5 dikali 2. Maka bisa kita sederhanakan 10 log 10. Kemarin sifat yang seperti ini bagaimana? Ketemunya adalah 1. Maka selesai untuk soal yang pertama. Nah, silahkan kalian cermati bentuk-bentuk atau sifat-sifat logaritmanya. Jadi ketika di soal kalian sudah paham. Oh, 10 log 10 ternyata ketemunya 1. Dan seterusnya. Lanjut untuk soal yang kedua. Kita punya 3 log 5 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 4. Kalian perhatikan, ketika kalian menemukan bentuk penjumlahan dengan basisnya sama, 3, 3, 3, maka berlaku sifat yang kemarin. Maka bisa kita tuliskan menjadi 3 log 5, karena perkalian penjumlahan berarti bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Sifatnya kemarin seperti itu ya. Maka hasilnya bagaimana? Tinggal kita sederhanakan, berarti 3 log 5 kali 2 kali 4. Berapa? 40. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini kok sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka hasilnya ya ini. Ketemunya adalah 3 log 40. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Kita memiliki 4 log akar 2 ditambah 4 log akar 8. Basisnya sama, maka bisa kita tuliskan menjadi akar 2 dikali dengan akar 8. Masih ingat ya bentuk perkalian bentuk akar? Berarti 4 log akar berapa? 2 kali 8, 16. Betul. Jadi 4 log akar 16 itu berapa? Iya, 4. Langsung aja ya. Saya hapus. Maka ini 4. Ini juga sama dengan yang tadi. Maka kalau kita punya 4 log 4, maka ketemunya 1. Ya, benar. Lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang keempat. Kita lihat sama apa tidak basisnya? Iya, sama. Maka bisa langsung kita tuliskan menjadi 6 log. Perhatikan ya, karena positif berarti jadi perkalian. Kalau ada negatif berarti ada yang pembagian. Yang negatif berarti jadi ditulis di bawah. Kemudian karena positif 8-nya berarti ini dikali 8. Bisa langsung kita tuliskan bentuk seperti ini. Tinggal kita sederhanakan, maka sini bisa kita bagi 2, berarti ini 21, ini bagi 2, 4. Maka hasilnya adalah 6 log 9 kali 4 berapa?
Iya, 36. Masih bisa kita sederhanakan lagi? Masih. Ya, berarti 6 log 36 itu adalah 6 pangkat 2. Kalian sudah bisa cermati sifat yang seperti ini, berarti hasilnya berapa? Logaritma yang punya sifat seperti ini sudah sama basisnya dengan bilangan logaritmanya, berarti 66, berarti hasilnya adalah pangkatnya. Ya, betul. Berapa ketemunya? 2. Ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Ataupun kalian bisa rubah ke sifat yang lain. Kalau ada pangkat di bilangan logaritmanya, berarti bisa kita pindahkan menjadi bentuk perkalian ya. 2 dikali 6 log 6. Kalian juga bisa gunakan sifat yang seperti ini. Maka ini ketemunya berapa? 6 log 6, 1. Berarti 2 kali 1. Ketemunya 2. Jadi sama. Sama ya. Boleh langsung seperti ini kok. 6 log. Jadi silahkan yang mudah yang mana buat kalian. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Setengah log 3 dikali 9 log 8. Ya, atau kita tuliskan seperti ini ya. Setengah log 3, biasanya menggunakan titik ya. Jadi kalau titik itu artinya kali. Barangkali ada yang masih bingung titik di matematika. Maka ini 9 log 8. Bisa juga soalnya dalam bentuk seperti ini. Ini saya tuliskan kali supaya kalian tidak bingung. Nah, terus bagaimana? Ya kita gunakan sifat yang kemarin, perkalian logaritma. Berarti harus kita samakan antara bilangan logaritma yang depan dengan bilangan pokok logaritma yang belakang. Oke, bisa kita rubah semuanya bilangan pokok logaritmanya. Jadi yang depan kita rubah dulu. Berarti 2 pangkat min 1. Betul ya? Setengah itu 2 pangkat min 1. Log 3. Yang sini 9 berarti bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2. Log 8. Maka kalau menggunakan sifat yang kemarin, pangkatnya di bilangan pokok logaritma atau basisnya. Berarti bisa kita bentuk jadikan perkalian tapi bentuk pembagian. Maaf, jadi bentuk pecahan gitu ya. Jadi ini 1 per min 1 dikalikan dengan 2 log 3. Sifatnya gitu kan kemarin. Kemudian yang ini berarti 1 per 2 ini dikali 3 log 8. Karena bentuk perkalian, maka konstanta-konstanta ini bisa kita taruh di depan sendiri biar mudah. Yang ini ketemunya berapa? 1 dibagi min 1. Iya, min 1 dikali setengah ya. Dikali 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, ini berapa ketemunya? Ketemunya negatif setengah. Yang ini berarti karena sudah sama, berarti tinggal kita tuliskan. Berarti 2 log 8. Maka setengah dikali 2 log 2 pangkat 3. Ketemu lagi sifat yang seperti ini. Berapa tadi ketemunya? Kalau sudah sama, 3. Betul. Berarti setengah dikali 3. Maka ketemunya berapa? Min 3 per 2. Ada yang bingung ketemunya ini? Ya, 3 itu adalah 3 per 1. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah kalau pecahan ya. 1 kali 3, 3, 2 kali 1, 2. Kemudian dikalikan negatifnya. Maka selesai. Ketemunya adalah negatif 3 per 2. Silahkan kalian cermati ya. Kemudian kita lanjutkan. Ntar kalau masih bingung bisa kalian putar lagi. Yang berikutnya adalah nomor 6. 4 kali 8 dikali 2 log 7 dikali 7 log 2. Ini sama. Terus bagaimana Pak menyelesaikannya? Ya kita buat seperti kemarin. Berarti harus samakan. Yang belakang sudah sama. Tapi yang ini belum. Silakan bisa kalian rubah. Ini ditaruh di belakang boleh. Atau ini dirubah menjadi 8-nya dirubah menjadi 2 juga boleh.
Nah, kalau Pak Anung, karena ini sudah sama, kita tuliskan lagi karena bentuk perkalian bisa kita bolak-balik ya. 7 log 2. Oke. Ini bentuknya titik saja biar tidak membingungkan. 4 log 8. Ini yang akan kita rubah menjadi 2 supaya sama dengan depannya. Maka 2 log 7 dikali 7 log 2 seperti tadi, berarti ini adalah 2 pangkat 2 log 8, gitu ya. Berarti kita tuliskan lagi log 7 dikali 7 log 2. Yang sini berubah jadi, ya betul, setengah dikali 2 log 8. Kita pindahkan ke depan biar mudah. Setengah dikali 2 log 7 dikali 7 log 2 dikali 2 log 8. Nah, ini sudah sama ya. Maka tinggal setengah dikali 2 log 8. Maka setengah dikali 2 log 2 pangkat 3. Ya, maka ketemunya berapa? Betul, setengah dikali 3. Maka ketemunya kayak tadi ya. Berarti 3/2. Selesai. Kira-kira seperti itu penggunaannya. Dan tentunya masih banyak soal-soal bentuk-bentuk yang lain. Tinggal kreativitas kalian dalam menyelesaikan soal logaritma menggunakan sifat-sifatnya. Tidak harus menggunakan sifat yang digunakan sama Pak Anung ya. Silahkan bisa kalian ekspor. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nah, ini yang bentuknya berbeda. Jadi, soal yang seperti ini dulu sering sekali muncul di soal ujian nasional. Seperti itu ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita selesaikan bareng-bareng. Ketika kalian menemukan soal yang bentuknya seperti ini, diketahui 4 log 7 sama dengan A. Kemudian kalian harus menyatakan bentuk 2 log 49 ke dalam bentuk A. Maka kita bisa menggunakan sifat-sifatnya untuk mencarinya. Nah, langkah yang pertama, supaya lebih mudah, yang diketahui adalah 4 log 7 sama dengan A. Maka bisa kita rubah juga dengan menggunakan sifat bahwa 7 log 4 itu akan sama dengan gimana? Kalau dibalik kayak gini. Ya, betul. Ini jadi 1/A. Jadi yang diketahui ada 2 sekarang. 4 log 7 sama dengan A. 7 log 4 sama dengan 1/A. Nah, sekarang tinggal kita merubah 2 log 49 ini. Dirubah ke bentuk mana? Ya, kalau nggak 4 log 7, bisa ke 7 log 4. Jadi supaya mudah, kita ambil yang awal ini. Kita samakan dulu basisnya. Basisnya 4. Berarti yang ini kita rubah ke dalam basisnya 4. Gimana langkahnya? Kita gunakan sifat yang kemarin. Bahwa 2 log 49 itu bisa kita rubah ke dalam basis 4 menggunakan sifat yang keberapa kemarin ya. Jadi 4 log 49 ya gitu ya, dibagi dengan 4 log berapa? Nih, 2. Maka ini sembarang, sifat ini bisa kalian gunakan ke berbagai soal. Misalkan di soal sininya 5, yang ini ganti 5, sini 5. Kan gitu ya, sifat yang kemarin. Kalau sudah sama bilang basisnya, maka tinggal kita samakan apa? Bilangan logaritmanya. Kemana? Ke 7 tentunya. Supaya apa? Supaya ketemu 4 log 7 bisa kita ganti dengan variabel A. Tuh. Maka yang atas kita rubah menjadi 49 itu adalah 7 pangkat 2. Yang bawah 4 log 2 bisa kita selesaikan ya dengan yang sifat yang tadi. Karena bisa kita rubah basis dan bilangan pokoknya ke dalam 2. Berarti yang sini 4 itu berarti 2 log 2, 2 pangkat 2 log 2. Seperti ini ya. Paham ya? Oke, berarti yang atas sifat yang seperti ini, pangkatnya di bilangan logaritmanya berarti menjadi bentuk perkalian.
4 log 7 dibagi dengan, ini kalau pangkatnya di basisnya, berarti jadi, tuh. Maka yang sini berubah menjadi 2 log 2. Paham ya? Kalian perhatikan sifatnya. Nah, 4 log 7 itu bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi A. Berarti 2 dikali A dibagi dengan, ini 1 ya. Berarti ketemunya adalah setengah dikali 1. 2 log 2 kan 1. Maka 2A dikali, jadikan bentuk perkalian ya. Karena dibagi bilangan pecahan berarti menjadi 2/1. Ini ya, setengah. Berarti 2A dibagi setengah itu sama aja dengan 2A dikali dengan 2/1 dibalik. Maka ketemunya adalah 4A. Seperti itu. Bisa kalian cermati ya. Nah, itu kalau yang diketahui 1. Sekarang yang sering muncul adalah yang diketahuinya adalah 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama, yaitu gimana? Ya, kita rubah dulu ini. Kita memiliki yang diketahui adalah 2 log 3 sama dengan A. Maka bisa kita rubah, yang diketahui adalah 3 log 2 sama dengan apa? 1/A, betul. Ini yang pertama diketahui. Yang kedua, 3 log 5 sama dengan B. Maka 5 log 3 itu sama dengan 1/B. Nah, dari sini tinggal kita masuk ke soal. Sekarang kita mau merubah 2 log 5 ke dalam bentuk A dan B. Maka 2 log 5 itu bisa kita rubah, bilangan pokoknya kita rubah. Ya, enggak? Tadinya 2, kita rubah kemana? Ya, yang paling memungkinkan adalah ke bilangan pokok 3. Jadi yang diketahui awal ini. Pak, boleh ke dalam bilangan pokok 2? 2? Ya, silahkan. Jadi tergantung soalnya ntar. Mau ke 3 boleh, ke 2 boleh, atau ke 5 boleh. Silahkan kalian coba ntar ya. Nah, sekarang Mbak Anu contohkan ke bilangan pokoknya 3. Maka seperti sifat yang tadi, maka 3 log berapa? Log 5 ya, yang ini yang atas. Dibagi dengan 3 log 2. Ya, enggak? 3 log 5 sendiri bisa kita rubah menjadi berapa? Jadi B. Tuh. 3 log 2, oh ternyata sudah ada. Berarti tidak usah kita rubah lagi. Berarti 1/A. Maka ketemunya berapa? B dikali dengan A/1. Sama dengan, ya, AB. Selesai. Nah, silakan ntar kalian explore di latihan soal-soalnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, ntar di soal ada 4 soal, dan harapannya ini bisa kita selesaikan semua latihannya. Tetapi karena terbatas waktu, silahkan untuk minggu ini kalian kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Nah, untuk minggu depan kalian selesaikan untuk yang nomor 3 dan 4. Paham ya? Jadi untuk minggu ini kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja. Minggu depan kalian kerjakan nomor 3 dan 4. Saya kira seperti itu. Silahkan kalian cermati. Sifat-sifatnya bisa kalian eksplor lagi. Tidak harus urutannya sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Anung. Pilih mana yang kalian pahami. Saya kira seperti itu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.